Ketemu lagi dengan saya Amon Pane channel dan sebelah saya Bang Madan. Hari ini kita membahas tentang media sosial. Jadi ini berhubung hari Senin pertama kerja di minggu ini. Kemarin kan kita udah manggil kecamatan, tim kecamatan, tim medianya hari Jumat kemarin. Kan kita panggil ke kantor. Kita apalagi namanya Kominfo ini menekankan lagi apa yang harus diposting orang itu. Selama ini kan agak berserak dia, kurang pas sasarannya apa yang mau diposting, apa yang mau diliput dari tim kecamatan. Inilah kita kumpulkan kemarin orang itu. Ya lumayan juga responnya, Wak. Untuk tim-timnya itu ada semua lah, 21 kecamatan itu datang semua timnya. 1 orang. Tapi ada yang bawa 2 orang kemarin kan. Ya alhamdulillah responnya bagus lah untuk tim-tim media kecamatan. Karena rata-rata udah bisa lah kita bilang untuk model kayak berita udah bisa lah orang tuh posting. Wah kan ada kemarin tuh kan, ada ikut juga rapat di atas. Hadir lah, kita di belakang kita. Nah itulah kan banyak muda-muda juga itu ya kan. Tapi banyak yang baru memang itu. Ya banyak yang udah bertukar memang untuk tim medianya. Banyak yang berganti. Kenapa lah kita panggil itu? Tujuannya itu untuk mengajari tim kreatifnya ini. Misalnya pemerintah Kota Medan ini kan sudah banyak membangun ini, Pak. Apalagi di kecamatan itu, kelurahan ada dana kelurahan. Kan sudah banyak yang dibangun itu. Tapi tak tersampaikan. Apa yang udah dikerjakan itu nggak disampaikan ke masyarakat. Jadi masyarakat nggak tahu. Padahal sebenarnya pemerintah Kota Medan ini kan udah banyak berbuat. Kayak di dana kelurahan itu kan ada buat jalan, konblok. Iya. Ada pelatihan untuk masyarakat. Banyak itu. Nah itulah yang mau kita tekankan lagi, harus diposting. Jadi tim media ini bukan ngeliput atau ngerekam buat video camatnya aja. Kadang kan camat apel diambil itu aja, tapi nggak ada keterangannya dia. Jadi sayang. Sementara kan di kecamatan itu kan mungkin pas camat lagi apel, ada bahasa-bahasa yang penting dikeluarkan camat itu pas pidato apel. Pesannya ya kan, Nah, biasanya pesan. ada. Misalnya nanti pada seluruh Kepling, Kecamatan A agar layani masyarakat. Nah itu kan saya jadikan buat berita dia. Bisa fokus dia kan. Oh berarti pesan Pak Camat ini. Bisa buat quote juga. Sebenarnya banyak, cuma nggak sampai ke situ. Yang tim kreatif di kecamatan ini, dia hanya taunya posting, rekam, foto, posting, udah. Pada hari ini Kecamatan Medan A apel pagi di sini, udah gitu aja, nggak ada pesan kesannya. Jadi kan sayang dia. Oh jadi maksudnya manggil mereka itu untuk menekankan arahnya gitu ya. Iyalah, Mana, penekanan lagi iya. biar mereka lebih bisa lah mempublikasi apa kegiatan-kegiatan di kecamatannya. Karena kan kecamatan perpanjangan tangan pemerintah Kota Medan. Iya. Visi misinya wali kota kan di situ semua. Sama fungsinya dengan kita juga sebenarnya Pak ya, cuman di perpanjangan tangan kita lah gitu ya. Iya, kalau kita kan cara globalnya Kominfo ini kan untuk satu Kota Medan. Nah kalau kecamatan masing-masing kecamatannya, tapi dia kan bisa publikasi untuk untuk kelurahannya, untuk lingkungannya, Wilayahnya lah. Wilayah. Jadi kan saling menutup dia, kita kan nggak mungkin juga bisa semua 2001 Kepling bisa kita expose. 151 kelurahan, 21 kecamatan kan nggak mungkin juga bisa terekspos kita itu kan. Nah makanya berbagi, kita latih lah kemarin hari Jumat itu. Udah buat grup juga kemarin. Karena banyak itu kayak PU. Dia kegiatannya kan banyak itu PU. Dia ngaspal, patching, ngecor jalan. Yang seperti itu kan jarang juga diangkat mereka itu ya kan. Ya dulu kan gitu dia. Makanya dulu Medan kan terkenal Medan sejuta lubang. Iya. Nah, dengan aktifnya mereka udah mulai meliput setiap kegiatannya. Misalnya ada berapa UPT orang tuh kan, UPT 1
hari ini ada ngaspal jalan. Nah itu diliput mereka. Jadi kan tersampaikan ke masyarakat dia, dinaikkan ke media sosial, nanti kita bantu buat pemberitaan, tersampaikan dia. Jadi itulah dia hilang udah sekarang bahasa Medan juta lubang ya kan. Ya Pak. Karena mulai 2022 ya, yang awal tahun dia pengaspalan udah mulai itu. Pertama di kota Medan itu, awal tahun udah mulai ngaspal. Biasanya kan kok dulu pengalaman pemerintahan lu akhir tahun itu ngaspal ya kan. Akhir dia Pak, udah ribut orang, ngabisin anggaran kata orang ya kan. Ah ini awal tahun Bahasanya. udah digas dia ngaspal. Nah itulah setiap UPT publikasi hari ini mengaspal sekian meter. UPT lain laporannya gitu juga, mengorek paret. Jadi tersampaikan dia. Jadi itulah dia peran medsos itu besar kali dia. Kayak misalnya UPT kan, atau dinas PU kan collabnya ke Kominfo itu, ke Pemko Medan, ke IG Pemko Medan Pak. nah, jadi tersampaikan dia. Kita udah di-collabkan ke IG kita, buat berita lagi. Buat berita lagi. Nah, kita buat beritanya, kita panggil teman-teman wartawan, jurnalis kan menyampaikan apa yang sudah dilakukan PU. Nah, seperti itulah maksud tujuannya, Wak. Jadi dia kita latih kecamatan itu biar pandai juga mereka mengekspos kegiatan-kegiatannya. Jadi tersampaikan semua. Jadi peran medsos itu sebenarnya sangat besar sekarang, zaman sekarang. Kalau pemerintahan tidak pandai bermedsos, rugilah. Gak tersampaikan apa yang sudah dikerjakan. Sebenarnya kan banyak yang sudah dikerjakan pemerintahan ini, cuma tidak terekspos. Zaman sekarang kan wah aja bangun tidur dan nengok handphone. Ya kan lewat nyari berita, apa berita hari ini. Nah kalau kita pemerintah nggak ngikuti tren zaman sekarang dengan media sosial, Ya, ketinggalan kita. Nah logika lah, Wak. Dari mana masyarakat dapat informasi berita-berita coba? Baca Iya. koran dah, payah. Koran dah. Wah, Bisa dibilang mungkin koran, tak Pak. pernah baca koran lagi. Nggak pernah lagi Pak. Ah. Sekarang kalau sekarang spill aja katanya Pak. Berita apa judulnya bagus berhenti baca. Kadang pun ada cuma baca judul aja orang. Iya. Itulah dia sekarang nggak apa udah gampang buat informasi itu. Ya, gitu. Makanya kalau pemerintah itu aktif di medsos, mudah-mudahan dapatlah apa yang dikerjakan, apa yang telah dibangun sampai ke masyarakat. Tapi ngomong-ngomong masalah kecamatan ini Pak, memang seharusnya memang setiap minggu atau setiap bulan memang harus ada pertemuan antara kita ini Kominfo dengan mereka ini. Nah itulah minggu ini kan kita coba dulu, kita latih, kita buat dulu misalnya satu tema, misalnya tentang kesehatan. Nanti kita latih dulu, kita ambil poin-poinnya. Coba nanti ambil data ABC tentang kesehatan. Nanti kita ajari cara mengeksposnya. Iya. Nanti kita ajari cara buat beritanya. Nanti apa kendalanya kumpul lagi. Iya. Jadi kita kumpulkanlah mereka nanti nih. Jadi memang jarang jumpa kayak kan, jarang ketemu itu ya namanya tak kenal maka tak sayang kata itu Pak ya. Iya, lagian pun belum terbiasa juga mereka Iya. kan. Bermain media ini belum terbiasa semua. Jadi Ya mudah-mudahan minggu ini kita tengoklah perkembangannya. istilahnya kan Pak, kita selaraskanlah pemikiran kita tuh dengan mereka. Jadi mereka betul-betul tahu ya kan, oh ini apa lah ya, minggu ini Iya. apa ya, bulan depan apa lagi ya. Apa kemarin kan aku bilang juga itu, kita harus berpikir seperti wartawan. Apa yang mau kita beritakan, apa yang mau kita publikasikan. Sama ada lagi aku bilang, Wak, kita ini harus seperti sales. Tahu Wak sales? Sales, Misalnya ya. aku sales kereta, motor gitu kan. Ya harus bisa kita jual. Ini motor kan. tua, udah jelek lah. Tapi dengan cara berbicara meyakinkan, oh ini motornya ini langka ini, nggak ada lagi nih, udah payah nyarinya. Aturan harganya 1 juta aja 10 juta. Nah itulah kita sales berita lah istilahnya kan. Tapi memang Pak harus ditanamkan juga sama mereka-mereka ini Pak. Itu harus kepo juga awalnya dulu Pak. Pengin tahu. Nah iya. Kepo dulu sama mereka ini Pak. Iya karena apa yang kita lihat aja bisa kita jadikan berita Iya. sebenarnya kan. Bisa kita jadikan informasi. Misalnya ada tong sampah, ada satu sampahnya berserak di bawah, jatuh di bawah, itu bisa jadikan berita. Bisa jadi berita. Entah kita buatlah masyarakat tak peduli sampah berserak, sampah ini gitu. Udah disiapkan pun tong sampah, tapi sampahnya nggak dimasukkan ke dalam. Apa dengan memandang bisa dapat berita. Itulah zaman sekarang ini, harus peka kita. Harus bisa kita jadi kayak bilang tadi
seperti sales, kita harus jadi seperti wartawan, harus cepat tanggap kita. Itu juga lah pemerintahan. Misalnya kita membangun, kayak kita lagi bangun lapangan Merdeka, nah kita sampaikan lah apa yang dibangun lapangan Merdeka itu kan, kenapa dibangun. Kayak ini kan konsepnya ada basement di bawah, nanti rencananya mau dibuat UMKM, ada parkirnya, Harus dijelaskan juga ya. ada teater mininya. Ya kalau kita bilang lapangan Merdeka lagi dibangun Pemko Medan, siapnya tahun sekian, udah kita kan nggak tahu masyarakat ini apa yang mau dibangun. Wah, dia apa ya, di proyek aja nih ini kan, nggak sedikit. Nah, cuma kan konsepnya nggak tahu dia desainnya gimana. Nah itulah supaya kecamatan ini bisa dia seperti yang kita mau, jadi tersampaikan semua apa yang dibangun Pemko Medan. Udah banyak kali yang kita bangun di Medan ini kan, cuma nggak tersampaikan. Pak bayangkan 2001 kepala lingkungan punya media sosial semua, kan tersampaikan semua berita kita itu. Mau di daerah Belawan yang paling ujung, daerah Tuntungan paling ujung, bisa sampai informasinya itu. Harusnya. Kan nggak mungkin Kepling kepala lingkungan itu tidak ada memfollower ataupun berkawan sama keluarganya, ya kan? Pasti Pak, minimal dia ada 50% itu pasti berteman dengan Kepling. Iya, misalnya 100 lah pertemanan media sosial Kepling nih, 10 orang pasti ada Pasti. yang berteman sama Kepling. Ya kalau kita sampaikan melalui media sosial apa yang udah kita bangun, 10 orang kali 2000 orang, Wak, ada berapa yang baca beritanya itu kan, tersampaikan ke seluruh sudut kota Medan. Lah fungsi media itu, Wak, media sosial. Tapi konsisten itu memang harus perlu juga Pak. Kalau memang kita mau, ya jangan sampai istilahnya ya setelah diposting sudah gitu kan. Nah iyalah, inilah makanya kita udah buat grup itu. Kan udah ada grup, udah gabung ini. Aku, Ika, sama Wak Paul kan udah masuk di grup media kecamatan ini. Kalau media dinas kan udah lumayan aktif lah kan. Sudah lumayan lah Pak, udah 50% udah inilah. Dengan kegiatan mereka sudah bisa mengeksposnya lah. Iya, cuma kan ini memang kecamatan yang masih apa? Mungkin mereka kan camatnya ini apa namanya? Masuk kamera itu masih grogi apa, takut salah. Sebenarnya kan enggak, yang mau kita expose ini kan pembangunan. Ya janganlah pula kita lagi duduk-duduk bercerita itu pula di-expose, kan nggak cocok. Kita media sosial ini digunakan untuk yang positif lah, menyampaikan pembangunan yang udah dibuat di kecamatan, di kelurahan, di kota Medan. Dia tersampaikan dia. Itulah fungsinya. Kita paham Wak kan kenapa dipanggil kemarin hari Jumat itu tim media kreatif Ya, kecamatan. tapi memang kadang Pak ya keluhan mereka itu pun harus kita inikan juga sebenarnya Pak. Mereka kemarin ngeluh, Pak, alat kami yang biasa, nggak seperti Kominfo mahal. Ya kan, bukan dengan alat mahal, dengan alat sederhana aja kan, itu bilang semalam. Dengan alat sederhana biasa kita buat karya yang besar. Wah, ya nanti kita beli kamera 30 juta, tak pandai makainya, kan sayang juga. Dengan alat sederhana itu buat karya yang besar. Yang penting kan pertama itu idenya, Wak. Idenya, cara apanya, berpikirnya apa yang mau dibuat. Kalau mahal pun 30 juta kameranya, nggak tahu dia mau buat apa, kan sayang. Buang-buang uang negara itu. Pelan-pelan lah kita apa ini. Nanti ini kan harus alat. Yang kedua apa lagi semalam Pak? Oh, minta pelatihan. Ada 3 nggak salah Pak. Ya, yang satu lagi minta SK-nya di bawah Kominfo. Ada satu lagi. Apa lagi? Yang ini kalau bisa tugas kami ya betul-betul untuk tentang peliputan lah. Jadi iya, janganlah itu. di ini, karena memang kan sulit juga sebenarnya Pak mereka bergerak. Ya mereka... makanya tadi gue bilang, kenapa orang disuruh kerja yang lain? Karena tak ada yang dikerjakannya. Dia tidak punya ide. Dia nggak tahu juga idenya apa yang mau diangkatnya Iya. ya. Oh iya. Kalau dia ada ide kan berarti kan dia kerja terus. Itu yang masalahnya. Makanya bilang kan kemarin, nggak perlu kita alat mahal-mahal. Yang penting kita punya ide, punya kreativitas. Itu yang intinya. Berarti ke depan ini harus kita racuni mereka ini dengan yang namanya. Ya, minggu ini kita tes lalu kan. Hari ini kita kasih temanya, mendata orang nih. Rabu target kita orang tuh udah posting apa yang dibangun di kecamatan. Nanti baru diskusi lagi. Hari Kamis diskusi lah, atau Rabu lah. Apa kendalanya, siapa yang belum bisa, siapa yang belum paham, kita ajari lagi.
Nah, minggu depan baru kita lihat lagi gimana lagi apa mereka ini responnya. Minggu depan berarti hasil sudah ada ini Pak. Iya, mudah-mudahan lah. Yang penting respon kecamatan ini, tim medianya udah mau, udah syukur juga lah. Tersampaikan semua pembangunan ini. Sayang Wak ya kan. Iya gini banyak. Kota udah Medan dibangun, ya udah kan? banyak yang dibangun, tapi nggak tersampaikan Setiap apa yang kecamatan dibangun. ada itu yang dibangun ya. Ya ada dana kelurahan tadi tuh. Wak. Iya. Ya kayak PU itu pengaspalan jalan kan udah banyak di Kota Medan ini. Kalau postingan kita kemarin per bulan aja berapa ribu meter yang diaspal itu. Iya, Itu banyaknya jalan ini kan di Medan ini. drainase. Drainase, jalan yang dicor lagi kan. Jadi itulah pembahasan kita kali ini Wak. Fungsinya media sosial untuk pemerintah itu sangat penting, terutama untuk menyampaikan pembangunan-pembangunan di Kota Medan. Yang pasti kita berharap 21 tim kreatif di kecamatan ya, 21. yang kita latih kemarin hari Jumat, bisa berpartisipasi, bisa ikut kreatif untuk menyampaikan informasi pembangunan di Kota Medan melalui media sosial. Jadi kita sudah mau sampaikan ke wali kota, kita ada mau rapat. Nanti kita lanjut lagi di episode berikutnya. Nanti kita cari tema yang lain tentang Kota Medan. Jadi demikian rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.